Islam menyebar ke seluruh dunia. Maka ketika beliau memimpin, semua aliran kekafiran tidak akan pernah ada tempat di muka bumi. Tidak ada celah bagi kekafiran ada di muka bumi. Masya Allah. Ini sudah 2 jam 1 gelas, berarti 2 jam lagi nih. Baik, terima kasih Mas. Alhamdulillah. Jazakallahu khair. Ya, ketika beliau memimpin, Imam Mahdi memimpin, maka Islam akan menyebar ke seluruh dunia sampai tidak ada satu jengkal pun tanah di muka bumi melainkan Islam akan sampai ke sana. Tidak ada satu rumah pun melainkan Islam akan mengetuk pintu rumah mereka, baik di kampung ataupun di kota. Dan ketika beliau memimpin dunia, maka umat Islam akan kaya raya. Dia akan membagikan harta kekayaan tanpa menghitung-hitungnya. Jadi yang hari ini cicilannya masih besar, jangan khawatir. Beliau hadir lunas. Nah, yang utangnya masih besar, jangan khawatir, nanti beliau datang lunas. Jadi yang keras doanya Bapak Ibu, ya Allah segera turunkan utuslah Imam Mahdi ya Allah. Ini dia kolektor mau datang ke rumahmu nagih ya Allah. Boleh berdoa begitu ya. Nah Bapak Ibu rahmati Allah, kemudian dunia akan damai sejahtera ketika beliau memimpin dunia. Pertanyaannya, kapan beliau muncul? Baik, kita baca sama-sama ya. Kapan beliau muncul? Nah ini jawabannya. Ikuti saya Bapak Ibu sekalian. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya. Qala, beliau berkata, qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah, sesungguhnya Allah, yab'asu, akan mengutus, min hadhil ummati, dari umatku ini, ala ra'si, setiap kelipatan, kulli mi'atis sanah, 100 tahun sekali, man, seseorang, yujaddidu, yang akan memperbaiki, dinaha, agamanya. Rawahu, hadis ini diriwayatkan Abu Dawud, oleh Abu Dawud, wa yuballighuhu, dan hadis ini disampaikan Ustaz Rahmat Baikuni. Ya, kok cuma sedikit yang nyebut Ustaz Rahmat Baikuni ya? Pengen terkenal Bu, masa jangan Abu Dawud aja yang viral ya? Saya juga pengen viral Bu. Ya, Bapak sekalian rahmati Allah, berdasarkan hadis ini, 100 tahun sekali setelah Rasulullah wafat akan muncul mujadid. Bukan Nabi, bukan Rasul, mujadid, pembaharu, yang tugasnya satu, membuat Islam tersebar seluruh dunia. Kedua, membuat Islam saat itu bersatu. Tidak ada lagi orang mengaku saya paling sunnah, kamu ahlul bid'ah. Tidak ada lagi, semuanya sama. Yang kedua, akan membuat Islam memimpin dunia di seluruh dunia. Yang keempat, akan membuat dunia aman sejahtera. Ya, 100 tahun setelah Rasulullah wafat akan muncul setiap 100 tahun sekali. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah, saya bertanya pada Bapak Ibu, abad kejayaan Islam sebelum kita siapa? Siapa? Turki Utsmani. Yakin? Yakin ya Turki Utsmani ya? Baik. Kapan Turki Utsmani berakhir? 1924. Yakin 1924? Baik. Andaikan 1924 adalah abad kejayaan Islam sebelum kita, ya, abad kejayaan Islam sebelum kita, maka berdasarkan hadis tadi, kira-kira abad kejayaan Islam berikutnya kapan Bapak Ibu? Berapa? 2024. 2024 itu perkiraan kan, boleh kita berkira-kira ya. 2024 berarti berapa tahun lagi Bapak Ibu? Satu periode lagi berarti. Satu periode lagi ya, 4 tahun lagi ya. Masya Allah, kok pas bener ya. Bapak Ibu rahmati Allah, kalau itu terjadi 4 tahun lagi, berarti 4 tahun ke depan ini tahun di mana peristiwa-peristiwa besar itu akan terjadi Bapak Ibu.
Dan sekarang kita sudah melihat pemicunya sudah mulai muncul, Bapak Ibu. Apa pemicunya? Luar biasa. Pemicunya adalah yang satu ini, Bapak Ibu. Munculnya sosok yang satu ini. Aziz milletim. Evet. Sevincimizi hep birlikte yaşamak. Ini bukti janji Allah Azza wa Jalla melalui lisan Rasulnya, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Sinfani min ummati, tarihinin idza saluhan keşfini saluhatil ummah, wa idza fasadan fasadatil ummah." Ada dua pilar dari umatku. Jika kedua-duanya baik, maka baiklah umatku, sejahteralah umatku, bahagialah umatku. Dan jika kedua-duanya hancur, maka binasalah umatku. Apakah kedua pilar itu? Al-ulama wal umara, ulama dan pemimpin. Apabila ulama dan pemimpinnya baik, maka bahagialah umatku. Dan inilah buktinya. Aynı bölgede Turki. yeni doğalgaz keşiflerinin kuvvetle muhtemel olduğuna işaret ediyor. Yani bu ilk kuyuda bulunan rezerv çok daha zengin bir kaynağın sadece bir parçası. İnşallah devamı da en kısa sürede gelecek. Dia tidak mengatakan itu atas nama dia sebagai presiden, tapi dia berjanji atas nama Allah untuk membuktikan bahwa ini adalah karunia Allah. Dan ini pembuktian dari firman Allah, surat Al-Anbiya ayat 105. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad katabna fi zaburi min ba'di dzikri anal arda yarisuha ibadiyas salihun. Dan sungguh kami telah menetapkan di dalam kitab Zabur setelah kami tetapkan di Lauhul Mahfuz, bumi ini Allah wariskan kepada hamba-hambaku yang saleh. Artinya, jika ulama dan pemimpin satu kaum itu baik, benar, maka bahagialah umatku. Sebaliknya, jika pemimpin dan ulamanya buruk, hancur umatku. Tapi hormati Allah, tolong angkat tangan yang hadir di sini, angkat tangan yang hadir di sini yang pernah mendengar Brunei Darussalam diberitakan terkena bencana alam. Sekali saja seumur hidup kita mendengar berita di TV menyampaikan Brunei terkena tsunami, gempa atau apa. Pernah? Seumur hidup belum? Indonesia? Allahu Akbar. Sering ya? Oh, saya nggak nyadar ya. Oh, ekspresi saja Bapak Ibu. Kenapa kita yang paling banyak terkena bencana sementara Brunei belum pernah kita dengar? Bukan belum pernah terjadi, kita belum pernah mendengar. Bukankah kita mayoritas ulama? Bukankah kita mayoritas muslim? Ulama kita hebat-hebat sekali, ceramah ribuan tuh. Mungkin kalau UAS yang ceramah di sini sekarang penuh nih mesin nih. Tapi karena yang ceramahnya Ustaz akhir bulan, ya kayak gini akhir bulan. Ya. Lalu kenapa bencana menimpa kita? Itu tadi, ulama dan umaranya. Brunei rahasianya adalah mereka menerapkan syariat Islam, dan itu diucapkan oleh pemimpinnya, dan kepemimpinannya berdasarkan bimbingan ulama. Bahkan ketika ulama di negara kita ini tidak dihargai, bahkan dibacok sama orang gila, seolah-olah tidak ada celah bagi ulama kita untuk merasakan kenyamanannya. Maka Sultan Hasan Al-Bolkiah bertanya, "Wahai ulama Indonesia, jika anda tidak dihargai di negara anda, kami Brunei Darussalam siap memuliakan anda." Malu Pak saya sama Brunei. Ya, jadi kayak tinggal di autopilot saya nih ya. Ini Bapak Ibu yang terjadi seperti itu. Ya, dan ini rahasianya Bapak Ibu rahmati Allah. Kebangkitan Imam Mahdi ini akan muncul untuk membuktikan bahwa Yahudi tidak akan pernah bisa menghancurkan Masjidil Aqsa. Kenapa demikian? Bapak Ibu lupakah kita? Bapak Ibu saya minta waktu 10 menit lagi boleh? Boleh. Setengah jam. Masya Allah, 10 menit lah ya. Baik Bapak Ibu rahmati Allah, lupakah kita? Di balik kita sedang santai dan kita bekerja dan kesana kemari Bapak Ibu, jangan lupakan kiblat kita yang pertama. Di saat saya menziarahi terakhir kali, mungkin ini masih aman Bapak Ibu. Ya, ini perjalanan kami ke Masjidil Aqsa